Ini saya cerita ilmu. Jadi ilmu usul fikih itu ilmu yang menyediakan logika. Logika yang terbangun itu adalah kemudian menjadi produk hukum. Makanya ketika Imam Ghazali cerita di kitab saya, insya Allah halaman 19, tapi di kitab saya tidak tahu di kitab sampean, mungkin beda cetakan atau beda punya tidak punya, atau sama-sama punya beda baca dan tidak baca, saya tidak tahu, karena perbedaan itu bisa macam-macam. Orang-orang yang uzlah itu akhirnya didatangi. Taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Sama masih ingat kalimatnya seperti itu. Wahai para orang yang uzlah, kamu sebetulnya meninggalkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah, di tangan orang-orang yang kita. Jadi tidak dianggap menghindari dosa, tapi dianggap menghindari tanggung jawab. Sehingga saya ini punya bapak namanya Kiai Nur Salim. Beliau ngaji sama Mbah Dolah dulu khatamnya Quran. Mbah Dolah adalah bin Abdus Salam. Abdus Salam ini juga yang termasuk gurunya Ki Bisri Sansuri. Jadi saya dibolak-balik sanadnya juga akan ketemu sama sanad yang dipakai Ki Bisri Sansuri. Sampai juga nanti ketemu di Nabi Adam lah, kalau nggak ketemu semua ya di Nabi Adam. Pasti nanti ketemu juga sanad-sanad keilmuan. Bapak itu kalau ada orang terlalu istiqomah imam masjid sampai tua itu ngeritik. Saya dulu ya iskal. Pak, bukankah itu istiqomah? Kata bapak gini, iku istiqomah apa mau digenti wong liya katanya. jadi orang itu akhirnya berlatih berpikir. Tapi kalau ada santri sopan gitu, nggak mau ngimami, nggak mau jadi pengurus masjid, itu tawadhu karena masih ada yang sepuh. Iku tawadhu apa mau tanggung jawab. Sehingga semenjak itu saya terus berpikir terus begini. Makanya seperti saya di sini itu sopan apa tidak sopan saya tidak tahu. Kalau melihat saya di atas sampai di bawah saya ini tidak sopan. Sampean kan lebih sepuh. Tapi melihat ini diperintah, itu orang paling sopan saya sekarang. Karena saya itu paling kecewa sebenarnya diatur-atur itu. Saya masyhur mengatakan Kiai diatur itu dosa, tapi kali ini saya diatur. Tapi saya samina wa tona saking sopan saya. Jadi kalau melihat itu Gus Ba itu sopan enggak? Ya enggak sopan. Wong banyak yang sepuh di bawah kok di atas. Ya sopan wong nurut. Diatur sama Gus Salam yang nurut. Padahal sepuh saya Gus Salam. Jadi maka mau tidak mau harus ada madhab, yaitu akhirnya Mbah Hasyim memutuskan yang kita pakai adalah al-madhahibul arba. Nah ketika ada madhab itu sudut pandangnya itu pasti beda-beda. Memang saya akan ngomong fikih malam ini. Misalnya begini, kalau ada ayam jago ditabrak truk kejet-kejet, itu umumnya orang disembelih apa enggak? Padahal dibiarkan pun pasti mati. Umumnya disembelih apa enggak? Disembelih. Itu karena nganggep halal apa eman karena jago? Eman. Coba kalau ayam kecil meskipun kejet-kejet, orang bisa berdebat kepiting itu halal apa haram, berdebat. Tapi kalau yuyu nggak berdebat kan ndak eman, haram nggak apa-apa, kecil aja kan gitu. Sehingga debat menyangkut kepiting itu sampai sekarang nggak selesai. Mbah Mun itu termasuk guru yang mengharamkan, tapi banyak guru saya menghalalkan. Karena kenapa kok khilaf? Karena itu kepiting besar. Tapi yuyu itu sepakat haram karena kecil. Suatu saat kalau yuyu ini besar pasti ada khilafnya gitu. Karena eman gitu. Nah, saya itu pernah ditanya sama orang, Pak Sada jagonya kelindes truk itu di kampung saya pas lewat pakai motor, Gus ini halal apa haram? Sudah kejet-kejet. Saya bilang ya sudahlah untuk kamu halal kata saya. Lama-lama orang ini kali ini Gus Bak gimana ngomong hukum kok seenaknya, datang ke rumah saya. Itu andekan tidak saya sembelih pun pasti mati. Terus saya bacakan kitab Sawi itu. Kata Imam Malik, yang namanya kejet-kejet itu tetap punya nyawa, sehingga penyembelian ini tetap berfungsi menghilangkan nyawa. Itu sudah cukup dikatakan dzabhu, menyembelih. Tapi cara mazhab Syafi'i dia tidak punya hayatun mustaqirrah, sehingga kalau dibiarkan pasti mati langsung, maka nggak boleh disembelih. Karena dia tidak langsung mati, ini hanya proses prosedur saja. Memang pantasnya mati kejet-kejet sih gitu aja kira-kira gitu. Tapi hakikatnya sudah apa? Mati. Sehingga ulama itu selalu berdebat. Dan perdebatan ulama itu setelah diangen-angen memang sama-sama masuk akal. Saya punya sekian cerita ya tentang perdebatan, termasuk kitab yang tadi disebut Leqoyum itu, kitab Khilyatul Aulia. Karena kenapa saya sering baca kitab itu? Memang syaratnya jadi wali itu harus pernah baca kitab Khilyatul Aulia. Jadi
Kalau sampean belum pernah baca berarti nggak mungkin jadi wali. Sudah tak jamin itu nggak mungkin. Imam Ghazali sealim itu termasuk barokahnya kitab Hilyatul Auliya, masyhur itu. Fit tasawuf beliau ngiduk kitab Kutil Qulub, fil fikhi beliau ngiduk kitab Nihayatul Matlab fi Diriyatil Madzhab karangannya Imam Haromen. Tapi kalau fi manaqibil akhyar beliau ngiduk kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Aswa, itu terang-terangan beliau ngendikan di juz 4 wa alaika bimutalaati kitab Hilyatil Auliya. Karena beliau memang pengagum kitab Hilyatul Auliya di bab Manaqibul Akhyar. Itu di bab Manaqibul Akhyar itu ada sekian perdebatan, dan perdebatan itu melahirkan satu kecerdasan, yaitu tadi saya berkali-kali cerita ada sekian contoh yang orang itu akan ngeper setelah ada logika kebalikannya. Saya beri sekian contoh. Ketika malaikat Israel datang ke Nabi Ibrahim mau mencabut nyawanya, itu Ibrahim marah-marah, Israel kamu salah. Kenapa? Saya ini kekasih Allah, ana Khalilur Rahman, saya ini kekasih Allah. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih, ini tidak benar, logika ini tidak benar. Karena Israel gak biasa Basul Masail, gak pernah ikut Basul Masail di BW Jawa Timur yang Bapak Marzuki itu, datang ke Allah, ya Allah, logika ini kata Nabi Ibrahim nggak benar, karena wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Terus sama Allah diajarin, ya sudah bilang ke Ibrahim gini, wahal ra'aita khalilan yakrahu ayalqa khalilah, masa orang yang dicintai kemudian tidak siap ketemu yang dicintai. Datang lagi Israel, wahal ra'aita khalilan yakrahu ayalqa khalilah, oh ya nggak apa-apa, mati nggak apa-apa katanya. Jadi dibalik langsung rubah. Dulu pernah ada jagongan ulama mau menganggap cengkeh itu pewangi. Alasannya kue-kue tar dikasih cengkeh, maka cengkeh kategorinya pewangi. Artinya apa efek hukumnya? Kalau orang ikhram rokok berarti wajib bayar dam karena pakai pewangi, yaitu cengkeh. Karena roti tar dikasih cengkeh, terus beberapa wedang cengdem juga dikasih apa? Kemudian ada ulama yang ngendikan kalau gitu orang Jumatan kesunatan rokok, karena orang Jumatan disunatkan pakai wewangian. Langsung kebar, wah tidak jadi. Jadi itu usul fikih. Sehingga katanya fikih nakal, tidak apa-apa, ini nakal yang Islami. Saya memang termasuk orang yang kata Gus Rizal Lirboyo diberi gelar Gus doktoral honoris causa cangkem elek katanya itu. Saya ini sebetulnya bangga dengan gelar itu karena itu cara sahabat melindungi Rasulullah SAW. Jadi saya sengawur-ngawur saya ini masih punya sanad. Dulu ada orang Bedui datang ke Nabi, ya Muhammad, jika kamu Nabi, fa'akhbirni amma fi batni naqati, fa'akhbirni amma fi batni naqati. Jika kamu Rasulullah, sing idda'aita, kamu ngeklaim tahu barang gaib, coba yang di kandungan perut unta saya itu lelaki apa perempuan, isinya apa ya? Itu Nabi kan mangkel, masa Nabi kok ditakoi isi kandungan apa? Terus kata sahabat datang, ini sanad kalau boleh dikatakan sanad yang kemelek kalau boleh dikatakan sanad. Itu kata sahabat tadi langsung namanya Salamah bin ada yang baca Salmah bin Salamah namanya. Nazauta 'alaiha fakanat laka minha sakhlatun. Kamu yang ngangkangi itu ada anak kamu. Saking mangkelnya Rasulullah kok ditanya gitu. Enggak, kamu enggak usah tanya Rasulullah, tanya saya. Oh iya ya, di dalamnya ada apa? Ono anakmu katanya. Karena dia begitu saking mangkelnya, masa Rasulullah kok ditanya, idza kunta Rasulullah fa akhbirni amma fi batni naqati. Jadi kadang orang itu mau tidak mau ya, nggak ada pilihan. Orang wiridan ditanyakan syaratnya apa, salaman sama sekelilingnya ditanyakan syaratnya apa. Salaman tuh nggak ada syaratnya, hadisnya nggak sahih. Tapi orang nyalain HP nggak perlu sanad. Habis salam langsung ke toilet nggak perlu. Sebenarnya harus ditanyakan, nyalain HP setelah salam itu ada hadisnya nggak? Ke toilet setelah salam ada hadisnya nggak? Nggak ditanyakan. Tapi kalau salaman ditanyakan. Mau tidak mau kita jawab gimana? Ya jawabnya tadi. Kalau semuanya butuh sanad, berarti kalau HP kamu matikan setelah salam kamu nyalakan harus pakai apa? Sanad. Kira-kira punya apa enggak? Enggak punya kan? Oh itu sanadnya umum bahwa Nabi boleh melakukan sesuatu yang maslahat. Memangnya salaman enggak maslahat? Jadi saya contohkan yang ketiga. Ini sekaligus yang terakhir. Ini masih banyak kiai.
Karena saya memang nggak bisa pidato depan umum, nggak bisa. Ya nggak memaksa bisa, memang nggak bisa juga nggak bakat. Dan yang undang saya kalau kalah sepuh itu mengharam karena tadi. Karena saya meninggalkan kewajiban tadi, kewajiban saya sebagai kiai di rumah. Saya ini kiai induk loh di rumah, itu bukan sombong, memang saya kiai induk. Bapak saya sudah meninggal. Jadi bukan karena kualitasnya, memang mau tidak mau. Mubah misalnya. Banyak pakar usuliyin yang mengatakan hukum itu diantaranya ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi kemudian itu ada masalah, yaitu ketika mubah dilakukan, ini monggo marhaban wa sahlan, ini beneran, ini Gus Ali Darawuh, ini beliau teman bapak saya. Jadi monggo. Saya ulang lagi, mubah itu secara definisi kan boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi ada logika yang mengatakan begini. Misalnya saya jagungan sama Gus Salam, malam ini semalaman sama Gus Salam cangkruk. Itu mubah apa wajib? Kata ulama itu wajib. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena setiap orang melakukan mubah pasti saat itu meninggalkan keharaman. Saya asik di Denanyar, jagungan sama Gus-Gus Denanyar. Artinya saya tidak dugem, tidak ke tempat-tempat maksiat. Sekarang meninggalkan maksiat itu mubah apa wajib? Wajib. Berarti jagungan wajib. Kan terus jadi aneh. Itu fikih. Akhirnya orang mendefinisikan diulang. Wal mubah min haitsu dzatu. Mubah dipandang definisi secara mubah. Tapi kalau dipandang dari efek hukum mubah itu bisa wajib, bisa haram. Saat ini ibu Anda harus diperiksakan di rumah sakit. Anda jagongan, maka haram karena kategorinya tarkul wajib. Tapi kalau melihat sekarang kamu tidak dugem, ngaji seperti ini kan sunnah. Tapi barokahnya ngaji seperti ini Anda tidak melihat maksiat. Berarti ngaji ini sunnah apa wajib? Wajib, karena tarkul maksiat. Akhirnya orang terus mikir. Ternyata sudut pandang, dan itu Syekh Mahfud senang sekali. Kata Syekh Mahfud, apapun gharibnya masalatun gharibah, bahkan aghrab, itu harus dibicarakan karena itu melatih tashhidun nazar, untuk mencerdaskan pikir. Makanya banyak wali yang dalam cerita wali itu, ada wali itu karena sholat shaf awal. Kita tahu shaf awal fadilahnya kayak apa. Tapi ada wali itu jadi wali karena kalau sholat itu di shaf akhir. Ketika ketemu di forum wali, dua wali ini, loh kamu kok jadi wali? Bukankah kamu kalau sholat di shaf akhir? Iya. Kenapa kamu tetap jadi wali? Saya tuh malu ketemu Allah di depan, kayak paling suci saja. Dan kebetulan wali ini idola saya ya. Saya akhirnya kalau sholat ya sering di belakang gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.